mingguan VOA Indonesia Dunia kita. Kali ini kami bawakan dari Alexandria Old Town. Saya Virginia Gunawan. Dan Aryatna Budianto. Kali ini Virginia dan saya sedang menikmati hari yang cerah. Orang-orang pada makan di luar. Ini memang karena di Amerika Serikat itu kepercayaan diri warga sudah semakin meningkat. Karena banyak sekali yang divaksinasi. Dan kawasan Washington DC sendiri ini sudah mulai membuka kembali ke arah yang normal ya Jin ya. Ini akibatnya tempat-tempat umum yang tadinya tutup total, misalnya seperti rangkaian Museum Smithsonian ya di Washington DC yang terkenal dan gratis itu. Mereka selama pandemi kan tutup, ini udah lebih dari 1 tahun. Akhirnya mereka membuka diri kembali. Wah, asik nih, kita bisa langsung menuju ke sana ya. Dan selain itu juga karena berlimpahnya vaksin yang ada di Amerika Serikat yang sekarang itu bahkan kayak orang-orang bahkan kayak yakin nih ini memperbolehkan bagi orang-orang yang datang dari luar negeri masuk ke untuk Amerika menerima vaksinasi ya di Amerika Serikat. Nah, kita ikuti liputannya pemirsa. Museum Antariksa dan Dirgantara Nasional Smithsonian, Woodward Hussey Center di Chantilly, Virginia, dibuka kembali untuk pertama kalinya sejak ditutup karena pandemi COVID pada tahun lalu. Ini adalah yang pertama dari 8 museum Smithsonian yang dibuka kembali bulan ini dengan prosedur kesehatan di masa pandemi, seperti pembatasan waktu kunjungan, wajib memakai masker, serta menjaga jarak. Museum Woodward Hussey Center ini lebih besar dibanding fasilitas pendampingnya, Museum Antariksa dan Dirgantara Nasional di pusat kota Washington, D.C. It has the large artifacts, the big aircraft that couldn't fit downtown, and so it presents them more in a hangar-style format where people can just look at the artifacts, soak them in, and kind of bring their experiences. Untuk pertama kalinya, 2 objek bersejarah ditampilkan untuk memperingati pembukaan kembali museum dan ulang tahun ke-60 penerbangan antariksa Amerika yang pertama. Ada jet tempur F-18 Hornet yang pernah diterbangkan skuadron Angkatan Laut Blue Angels yang terkenal, dan kapsul yang membawa orang Amerika pertama ke antariksa yang menandai peluncuran program antariksa Amerika. Juga ditampilkan pesawat Lockheed SR-71 Blackbird, yakni jet tercepat di dunia, pesawat ulang-alik Discovery yang pernah dipakai sangat lama, dan Enola Gay, pesawat B-29 yang menjatuhkan bom atom di Hiroshima selama Perang Dunia Kedua. Pengunjung dari segala usia menikmati pameran ini. Our granddaughter loves it here. Open space, all the airplanes roaming around. She gets to see a lot of history. She's only 3.5 years old, and she is already informing us of what some of these planes did in the past and so forth. So it's pretty amazing. Menurut Lonnie Bunch dari Smithsonian Institution, museum membantu warga mengenang berbagai hal bersejarah. I've always felt that you can tell so much about a nation by what it remembers, and even more by what it forgets. So I want to make sure the Smithsonian helps America remember not just what it wants, but what it needs to remember. Kebun Binatang Nasional di Washington DC juga dibuka kembali akhir Mei, demikian pula Galeri Potret Nasional dan Museum Seni Amerika, Galeri Randwick dan Museum Nasional Sejarah Amerika, Museum Nasional Indian Amerika, dan beberapa museum Smithsonian lainnya. Dari Washington DC, VOA. Naik kereta secara gratis bila mendapat vaksinasi COVID-19 juga gratis. Ini menjadi salah satu inisiatif baru di kota New York untuk menggalakkan vaksinasi bagi mereka yang belum juga mendaftar. And the numbers are clear. As the number of vaccinations goes up in New York City, New York State, around the country and around the world, the number of cases and hospitalizations goes down. As such, we want to help as many people as possible receive their shot. Well, it was on my train line, and it was like free and no appointment, and I was like, you know what, I should just stop and get it. And there was no one on the line practically, so I just got on the line. Plus, I think my boss is going to require it. So, I was trying to get ahead of the game. Klinik suntik keliling ini juga terbuka bagi para wisatawan. Mauricio Perez, asal Kolombia, adalah salah satunya. Bueno, nosotros venimos de turismo. Lo que pasa es que en nuestro país el proceso de vacunación va mucho más lento. Va a tardar pues muchos más meses de lo presupuestado por el gobierno. Por eso decidimos aprovechar la oportunidad una vez la vimos publicada en el metro. Vaksin yang digunakan adalah buatan Johnson & Johnson yang hanya perlu sekali suntik. Dengan demikian, turis bisa kembali ke kota atau negara asal tanpa khawatir bagaimana mendapat dosis kedua.
Antrian serupa tampak di Miami Beach di negara bagian Florida. Turis yang kebanyakan dari Amerika Latin mengantri untuk vaksinasi. En México hay pocas vacunas y solo se le están poniendo a los adultos mayores. Y pues yo como joven, la verdad ni siquiera hay posibilidad de que pase, ¿no? Entonces pues fue más fácil venir aquí. Veníamos de vacaciones una semana y como creo que en mi país me falta bastante tiempo para vacunarme, dije bueno, si puedo me vacuno. Vaksin J&J sempat dihentikan penggunaannya di Amerika Serikat setelah ada beberapa kasus penggumpalan darah di antara jutaan orang yang saat itu disuntik vaksin ini. Ini pun kadang membuat wisatawan ragu. We're getting very little pushback. I've had one person that's expressed some concern about the J&J. Everybody else seems to want the J&J because they're not going to have to come back and get another shot. Penangguhan vaksin Johnson & Johnson akhirnya hanya berlaku 10 hari setelah proses pengkajian mendalam oleh regulator. Demikian laporan tim VOA. Oke, sekarang kita istirahat dulu pemirsa, tapi jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini masih ada rangkaian liputan berikutnya tentang pembukaan kembali di Amerika Serikat. Tapi setelah yang satu ini tetap di dunia kita. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Dunia Kita yang kami bawakan dari Old Town Alexandria di Virginia. Seperti yang sudah bisa Anda lihat ini, orang-orang sudah mulai ramai ya berkunjung ke kawasan-kawasan yang memang tadinya ramai dikunjungi, tapi sejak setahun kemarin selama pandemi itu sepi total. Seperti Alexandria Old Town ini, jalan-jalan yang biasanya itu sepi, sekarang kita mulai melihat ada toko-toko yang kembali menggeliat. Orang sudah pada mulai makan gitu ya, walaupun banyak juga sih ya, ini udah terlanjur di set untuk makan di luar, jadi masih dilanjutkan karena udaranya lagi bagus seperti sekarang. Dan beberapa toko juga tetap menetapkan atau tetap ketat ya menjaga policy untuk menggunakan masker dalam toko mereka. Betul. Nah, hal-hal seperti ini memang terlihatnya sederhana, perubahan kecil-kecil, tapi secara perlahan-lahan itu mengubah moodnya orang-orang ya, Mbak ya. Apalagi dengan ada pembukaan kehidupan malam di kota DC atau di Washington DC itu pembukaannya pada Juni tanggal 11 nanti. Sementara di kota New York ini secara perlahan-lahan sudah mulai kembali. Iya, jadi bisa dilihat bahwa sekarang kehidupan malam di kota New York itu berangsur normal seperti sebelum pandemi. Dan selanjutnya kita juga akan melihat bagaimana seorang perempuan ini tadinya sebelum pandemi dia melakukan proyek berjalan keliling Manhattan gitu ya, pusat kota New York, sambil mendokumentasikan segala bisnis yang dia lewati. Nah, ternyata selama pandemi ia tetap melanjutkannya, tapi terlihat bedanya antara sebelum dan sesudah pandemi. Jadi kayak museum pribadi gitu ya, Nah, betul. Langsung aja kita simak liputannya, pemirsa. Banyak warga bisa merayakan akhir pekan lagi di kota New York setelah bar dan restoran dibuka tanpa adanya kewajiban memakai masker bagi para pelanggan yang sudah divaksin. We got hit pretty hard during the pandemic, so it's great to see everyone's out, everyone's friendly, everyone's having fun. Kota New York ini mengizinkan makan di dalam restoran dengan kapasitas 100%, sementara kereta bawah tanah kembali beroperasi 24 jam. Ini perbedaan besar dibanding tahun lalu saat warga ini pindah ke kota New York. It was a ghost town, and to see New York City come back to life, especially Midtown and the Theater District, I am super excited. Lebih dari 3,4 juta warga kota New York atau sekitar 41% populasinya telah mendapat vaksinasi lengkap. The beauty of New York is like we still wearing masks when it's necessary. We are trying to balance, like having fun and taking care of each other. It's starting to feel a little bit more normal. So we're happy to see that. It's definitely from like lonely to back to, having family in your living room. Bagi Anton Derrit, koki dan pemilik restoran Filipina Tradition, waktunya sangat tepat. We opened up a week before the lockdown in 2020, and we were forced to shut down our doors. Malam ini pelanggan harus antre 1 jam. I got a full table right here. I got a line outside the door. People walking by. The energy of New York is coming back. Thankful that it's coming back. My bar is thankful it's coming back. My staff is definitely thankful it's coming back.
Manajer Bar 9 melakukan improvisasi dengan tempat duduk di luar ruangan dan panggung untuk pertunjukan musik live. Tapi malam ini terasa seperti sebelum pandemi. Di restoran Kuba Guantanamera, pemiliknya sibuk melayani pelanggan yang penuh sesak. I never doubted that New York will come back. New York going to rebound and it could be better than before. Setelah setahun lebih adanya pembatasan akibat pandemi corona, warga New York kini bisa sekali lagi membuktikan bahwa New York adalah kota yang memang tidak pernah tidur. Dari New York, VOA. I'm Betsy Bober Pahlavi. I've walked 155 streets of the original Manhattan grid. It took me 6 years. And I documented every single place. I took business cards from every single business that had one. So I honestly have over 10,000 business cards. And I met all the owners or whoever was working there at the time. And every single business, every garden, every school, every firehouse, police department, tattoo parlor, hair salon is on my website. It's 2021 and I'm still walking because businesses open and close on a daily basis. Sadly, right now, a lot of them are closing. But I'm always trying to keep the website up to date. Oh, look, Manhattan sideways. Who knew? Right here. My husband called me the Energizer Bunny, and I was out there 7 days a week, almost every single week for 6 years. And he always joined me on the weekends, and no matter how cold or how hot it was. On a July 4th, we were out, and it was over 100 degrees one year. Today it's freezing, but we were out there in the snow. And I had pain in my foot. I went to the orthopedist, and I had broken it, and he said it was purely from walking. I had to be off it, and I said, well, that's not happening. He put me in a boot and he gave me crutches, and I literally crutched from 130 whatever street it was till 155th until I finished. And I can't tell you how many times people have said to me, I've lived here all my life and I never knew that was there, because we all tend to walk or take the bus or take the subway or whatever it is, commuting to where we're going, be it work or somewhere else every day, and we go the same way. Somebody said to me, I don't understand what got you up every day. I never was bored, and I always said my favorite part was just the people. Around every corner, every bend, every time I entered a business, there was something else to discover. There was something beautiful, something fascinating, something heart-wrenching, heartwarming. People have contacted me from different parts of the world and certainly from different cities and asked, did I want to come and do this there? But I always said I need to do Manhattan. It's forever changing, so I'm never going to finish Manhattan. Walaupun sekarang udah banyak food traffic ya, pejalan kaki, tapi harus tetap hati-hati. Kadang-kadang mobil suka kebiasaan mungkin sepi di sini, kebiasaan jadi ngebut nasi. Iya. Nah, pemirsa, kami masih punya beberapa liputan lagi tentang vaksinasi di Amerika Serikat dan pembukaan kembali. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Dunia Kita. Dalam acara Dunia Kita, dan kali ini kami punya cerita soal vaksinasi. Tumpah ruahnya vaksinasi. Saking banyaknya memang. Walaupun tumpah ruah ya, maksudnya vaksinasi ini kan sudah dibebaskan, jadi nggak ada lagi kelompok-kelompok prioritas sejak 19 April. Kita pikir kan, wah mungkin herd immunity 75% tervaksinasi akan segera tercapai. Enggak juga. Iya, ternyata penolakan itu masih ada ya, Nak? Betul, baru 37% ya dari populasi Amerika Serikat atau sekitar 60% populasi dewasa, yaitu 18 tahun ke atas yang sudah menjalani vaksinasi penuh. Nah, ini ada cara kreatif dari sejumlah negara bagian bagaimana caranya untuk menggaet para warganya ini supaya mereka itu antusias dengan vaksinasi. Lewat lotre. Lewat lotre, kita simak pemirsa liputannya. Menangkan $1 juta hanya dengan divaksinasi. Ini yang dijanjikan pemerintah negara bagian Ohio
untuk menggenjot usaha vaksinasi dengan menjanjikan insentif lotre kepada 5 warga beruntung yang menerima vaksin pertama sebelum 26 Mei. Some people are never going to get it. It's fine. You know, some people who really wanted have already got it. Then you got people who are persuadable. And what we found is that some of them weren't against it. They just weren't excited about it. It just wasn't high on their list of priorities. They thought they might get it done someday. Sejak diumumkan awal Mei lalu, tingkat vaksinasi di Ohio naik 28% menurut Departemen Kesehatan negara bagian. Insentif lotre juga dilakukan negara bagian lain. New York menjanjikan total undian $5 juta. Vax and Scratch. How do you like that name? Vax and Scratch. You get a vaccination and you get a lottery ticket for the $5 million mega multiplier New York State Lottery. Sementara Oregon menggunakan $1,86 juta gabungan dana bantuan federal, Departemen Kesehatan, serta Lotre Oregon. Take your shot, Oregon. Roll up your sleeves and get a chance to change your life. Tingkat vaksinasi di Amerika selama bulan Mei menurun dibandingkan April lalu, dari 3 juta dosis per hari menjadi 1,8 juta dosis per hari menurut Our World in Data. Inisiatif ini disambut baik warga. Anything you can do to motivate people to get vaccinated, it seems worthwhile to me. Warga yang mengkritik mempertanyakan kepantasan penggunaan dana untuk lotre. Namun insentif lotre bisa jadi salah satu solusi efektif menurut peneliti kebijakan kesehatan publik. This may not be the right incentive for everyone, but what people should look for and ask questions about is about the vaccine itself. And so these incentives are really a way to get people to think about the vaccine and to talk about the vaccine. Presiden AS Joe Biden berupaya mencapai tingkat vaksinasi 70% sebelum tanggal 4 Juli, perayaan kemerdekaan Amerika Serikat. Demikian laporan VOA. Ya, di penghujung dunia kita kali ini, kami mau menjawab pertanyaan dari pemirsa dunia kita yang sudah mengirimkan video ke redaksi. Kali ini dari Sinantia Mekar Cinta di Jakarta. Bagus banget namanya, halo. Halo VOA, saya Cinantia. Nah, saya mau tanya nih, selama pandemi ini di Amerika banyak yang kena PHK nggak sih? Dan dari pemerintah sendiri solusinya apa ya? Thank you. Terima kasih pertanyaannya Sinantia. Nah, memang di Amerika Serikat ini sempat melihat unemployment atau pengangguran itu yang sangat tinggi pada bulan April 2020 kemarin ya. Betul, karena itu di puncaknya, di puncaknya sekitar 14,8% tingkat pengangguran di Amerika Serikat. Itu kalau nggak salah yang tertinggi terbanyak sejak tahun 1940-an. Ya, dan pada akhirnya pemerintah Amerika memang meluncurkan berbagai macam bantuan ya. Ini bantuan tunai langsung. Dan ada bantuan tunai langsung, ada bantuan pengangguran. Ada bantuan pengangguran, lalu terus juga kayak bailout untuk perusahaan-perusahaan. Selain itu juga bagi perusahaan itu ada PPP atau memberikan tunjangan berupa uang sejumlah dengan biaya yang dikeluarkan untuk membayar pegawai ini. Betul. Supaya mereka pegawainya itu tetap bisa dipekerjakan. Jadi banyak sekali, ada beberapa kali bahkan ya Kongres Amerika Serikat itu mengeluarkan bantuan dan nilainya itu nggak tanggung-tanggung ya, sangat besar sekali, sangat tinggi. Nah, pada akhirnya pada job report yang kemarin pada bulan Maret kemarin 2021 itu sekarang angka tingkat pengangguran di Amerika Serikat itu mencapai 6%. Sudah jauh menyusut drastis. Ya, semoga menjawab Sinantia, dan kita akhiri dulu ya dunia kita kali ini. Nggak kerasa udah setengah jam menemani Anda. Kalau misalnya Anda ingin melihat dunia kita atau program VOA yang lainnya, langsung aja kunjungi situs kami www.voaindonesia.com atau di channel YouTube kami VOA Indonesia. Dan jangan lupa juga jadi sahabat kami lewat media sosial, ada Facebook, Twitter, Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia. Dan kalau misalnya Anda punya pertanyaan yang tentang Amerika Serikat atau apa saja yang ingin diketahui soal Amerika Serikat, bisa langsung ke DM dari sosial media tersebut atau bisa langsung juga dilayangkan ke VOA Indonesia. Nah, pemirsa, dari Alexandria Old Town, saya Virginia Gunawan dan Aryatna Budianto mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.